Nah, sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, kita ngapain? Berdoa, Miss. Iya, benar. Nah, kita berdoa dulu ya sebelum memulai pelajaran. Yuk semua, tangannya bersikap anjali dan ikuti Miss ya. Ayo, anjalinya mana? Oke. Ya, nama Karagata. Arahang sama Wakato Bhagawata Dhammo Dhamma Supatipano Bhagavato Sangho Samhang Namah. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Nah, jadi kalau kita flashback ke kelas 5 dulu, nah kamu sudah belajar sampai, kalau kita belajar yang riwayat hidup Buddha Gautama ini, di kelas 5 itu siapa yang masih ingat? Kamu sudah belajar sampai mana? Yo, udah lupa? Oke, jadi dulu di kelas 5 itu kamu sudah belajar sampai Petapa Gautama mencari guru. Nah, ada 2 guru kan? Ingat nggak? Ingat. Masih ingat nggak nama gurunya itu siapa? Yang 2 orang itu? Ayo, mana nih? Ingat nggak 2 orang gurunya? Siapa? Ya, jadi nama gurunya itu yang pertama adalah Alara Kalama. Iya, bagus. Alara Kalama. Yang kedua, siapa? Yang kedua, Udaka. Ayo, Udaka apa? Udaka Ramaputta ya? Iya, betul, Jason. Udaka Ramaputta. Bagus, diingat ya. Jangan dilupain. Nah, jadi habis itu kan karena belum merasa puas kan, Petapa Gautama pergi meninggalkan kedua gurunya kan karena belum merasa mendapatkan kebahagiaan. Terus dia pergi bertapa selama 6 tahun menyiksa diri di hutan ya kan. Nah, di hutan apa? Hutan Uruwela. Diingat. Nah, jadi suatu ketika Petapa Gautama sudah sadar, nah, ia kan langsung yang dari awalnya menyiksa diri sama sekali tidak makan. Nah, ketika ia sadar, ia pun mencoba untuk makan kan. Nah, ketika mencoba untuk makan, itu ia mendapatkan dana makanan dari seorang perempuan bernama Sujata. Nah, nih diingat. Nah, sampai di situ dulu. Sampai di situ kan itunya pelajarannya kan waktu kelas 5. Nah, ya. Jadi hari ini yang kita lanjutkan ini, nah ini dia menjadi Buddha. Nah, pada saat malam sebelum Petapa Gautama menjadi Buddha, ia mengalami 5 mimpi. Nah, ini diingat ya, 5 mimpi yang dialami oleh Petapa Gautama nih. 5 mimpi bodhisatta. Nah, apa saja itu? Kita akan bahas satu persatu. Jadi mimpi yang pertama, ini dia. Petapa Gautama bermimpi seperti ini. Ia berbaring dengan bumi sebagai alas tidurnya dan gunung Himalaya ini sebagai bantalnya. Nah, kemudian di bagian kirinya itu terbentang
Samudra Timur, dan di bagian kanan itu terbentang Samudra Barat. Nah, kemudian di bagian kakinya itu adalah Samudra Selatan. Nah, nih diingat ya, ini mimpi. Nah, tapi mimpi ini ada maknanya. Kira-kira apa makna dari mimpi ini? Nah, ada yang mau bantu Miss jawab nggak? Apa makna dari mimpi ini? Lupa, Miss. Lupa, Miss. Padahal di bukunya ada loh. Melambangkan pencapaian kecerahan tinggi. Oke, thank you Karen. Nah, jadi mimpi ini melambangkan pencapaian kecerahan tertinggi. Nah, ini makna dari mimpi yang pertama. Nah, sekarang Yang ini mimpi pertama ya, Miss. Iya, ini mimpi yang pertama. Nah, sekarang kita ke mimpi yang kedua. Nah, mimpi yang kedua ini maknanya apa ya? Nah, mimpi kedua nih. Nih, mimpi yang kedua nih. Kan penemuan jalan Arya 8 faktor. Belum. Sabar. Tinggi ke awannya. Nah, jadi mimpi yang kedua ini, nah dari pusarnya, dari pusar petapa Gotama itu tumbuh tanaman menjalar nih, tanamannya kelihatan kan nih? Nah, nih tanaman yang menjalar dari pusarnya, menjalar menjulang tinggi hingga ke awan. Nah, ini cuma mimpi tapi keren, ya kan? Nah, terus makna dari mimpi kedua ini apa? Nah, ingat nggak? Penemuan jalan Arya 8 faktor. Ya, penemuan jalan Arya 8 faktor. Nah, jalan Arya 8 faktor itu ada yang tahu nggak apa aja? Miss, itu awan kok bisa tertinggi di dalam tanaman? Itu kan mimpi. Maksudnya itu tanamannya itu yang menjulang tinggi sampai ke awan. Bukan awannya yang rendah. Nah, itu cuma mimpi. Nah, jadi tahu nggak apa itu? Apa aja itu 8 jalan Arya itu? Ada yang tahu nggak? Itu kok menjulang tinggi hingga ke awan yang ada mimpi kedua kan? Iya, ada yang tahu nggak? Enggak, Miss. Ya, 8. Itu mimpi kedua itu kok ada awan-awan. Ada tanaman di atas awan. Iya, memang seperti itu mimpinya. Oh, mimpi sebelumnya masih belum mimpi ketiga. Belum mimpi ketiga. Kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi, jalan Arya berfaktor 8 itu adalah jalan yang bisa kita lalui untuk mencapai tingkat kecerahan. Nah, 8 jalan Arya itu ada pandangan benar, pikiran benar, perbuatan benar, perkataan benar. Nah, ini kan nanti pada saat pembelajaran nanti, nah Miss akan jelaskan lebih dalam lagi apa-apa aja 8 itu. Nah, kemudian kita lanjut ke mimpi yang ketiga ya. Nah, di mimpi ketiga, nah ini kelihatan nih. Ada larva putih dari kumbang berkepala hitam merayapi dan menyelimuti kaki petapa Gotama sampai ke lutut. Nah, kelihatan nggak? Jadi ini larva putihnya. Udah ada. Ini kayak nasi loh. Ini larva. Kayak nasi loh. Kayak nasi ya. Jadi bisa dimakan. Enggak dong. Ini larva putih dari kumbang berkepala hitam. Nah, jadi mimpi ini juga ada maknanya. Apa makna dari mimpi ini? Akan ada banyak rumah. Melambangkan akan ada banyak rumah tangga yang kepada Buddha. Oke, thank you Jaden Zolfin. Ya, jadi akan ada banyak perumah tangga yang akan berlindung kepada Buddha. Nah, ini makna dari mimpi yang ketiga. Nah, selanjutnya
Kita lanjut ke mimpi yang keempat. Nah, ini ada 4 burung dari aneka warna. Nah, 4 burung ini warnanya beda-beda. Nah, datang dari 4 penjuru. 4 penjuru itu berarti mereka datang dari utara, selatan, timur, dan barat. Terus mereka mendarat di kaki Petapa Gotama. Dan pada saat mendarat itu, burung-burung yang tadi berwarna tiba-tiba semua berubah menjadi warna putih. Nah, jadi makna dari mimpi ini apa? Bahwa keempat kasta bangsawan, rohaniwan, saudagar, naraya, jelata akan terbebas dari duka saat dharma dan vinaya telah diajarkan. Oke, thank you, Jolvin. Nah, jadi maksudnya ini adalah bahwa kalau dulu di India itu ada kasta-kasta. Nah, ini kan ceritanya Petapa Gotama kan lahirnya di India kan. Nah, dulu itu ada 4 kasta di India yang mereka itu saling membeda-bedakan. Nah, jadi kalau misalnya kasta bangsawan itu temenannya cuma sama yang bangsawan aja. Terus yang rohaniwan atau kesatria itu ya sesama-sesama mereka aja. Mereka gak mau berteman sama yang di bawah mereka. Miss, Ya. kok kakeknya ada burungnya? Nah, itu kan tadi mimpinya. Oh, mimpinya. Lupa. Nah, jadi kan setelah Dhamma diajarkan, nah ini makna dari mimpinya ya, setelah Dhamma diajarkan, semua kasta itu akan dianggap setara, jadi gak ada yang tinggi, gak ada yang rendah. Nah, sama seperti kalau sekarang ini, itu kayak gak ada yang kaya, miskin, itu semua sama. Mau kaya, mau miskin, itu sama aja. Nah, jadi keempat kasta itu, apabila sudah mendengarkan Dhamma, nah mereka akan terbebas dari duka, gitu. Bebas dari penderitaan. Nah, oke, sudah paham? Udah, Miss. Udah, kita lanjut ke mimpi yang terakhir. Nah, ini dia mimpi yang kelima. Nah, Petapa Gotama injak lumpur. ya berjalan di atas gunung lumpur raksasa, tapi kakinya tidak ternodai sama sekali oleh lumpur itu. Nah, Miss, Wow. Miss, kakeknya kok ada lumpur-lumpur gunung? iya, itu mimpinya. Mimpi yang kelima. Nah, jadi apa maknanya? Mimpi bahwa meskipun perjalanan dan makanan dan tetap ia akan menjadi tamak. Oke, thank you Floren dan Felin. Nah, jadi mimpi ini melambangkan bahwa meskipun mendapatkan penghormatan dan dharma, Petapa Gotama tak akan terlena dan ia tak akan menjadi tamak. Karena apa? Karena sudah menjadi Buddha, jadi tidak ada lagi sifat-sifatnya yang seperti seperti ingin ini, ingin itu, tidak akan tamak lagi. Nah, karena sudah menjadi Buddha, kesadarannya sudah penuh. Nah, oke, paham? Miss, kok kakeknya ada warna kuning-kuning titik-titik itu? Titik-titik kuning-kuning itu kayak cahaya-cahaya itu. Itu kan gambar-gambar kayak kilau-kilau gitu loh. Iya, apa tuh kayak kinclong ya bersih? kan. Nah, kan bersih kakinya, kinclong dia. Maksudnya kakinya bersih-bersih lah. Iya, kakinya bersih walaupun injak lumpur. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya? Nggak ada, Miss. Kalau nggak ada yang mau bertanya, Miss yang tanya nih. Oke, Miss yang tanya ya. Nah, sekarang coba tutup buku cetaknya. Jangan buka buku. Ayo, kita belajar jujur. Walaupun Miss nggak tahu kamu buka buku atau enggak, yang penting Miss maunya kamu jujur sendiri. Ayo. Miss, aku udah taruh. Oke. Saya udah taruh di laci, Miss. Ya, oke.
Oke, sekarang Miss mau tanya nih. Tadi mimpi yang pertama apa? Mimpi yang pertama. Ayo. Hidungnya jadi batal. Miss, aku baru saja Mimpinya datang. jadi Aku gak tempat tahu. tidur. Dia punya benong jadi bantal. Nah, benar tuh. Siapa tuh yang jawab tuh? Saya Miss Jovin. Iya, bantal. Yang kami sampaikan di sini. Nah, terus. Di sebelahnya ada samudra. Nah, terus? Samudra apa ya? Nah, samudra apa ya? Samudra itu selatan bumi lah atau apa? Sumatera itu. Barat dan timur. Iya, Sumatera. barat dan timur. Nah, terus? Sumatera Barat ya, Miss? Dari Sumatera Barat. timur. Kok jadi Sumatera? Aku nggak tahu lah. Oke, udah hampir benar. Gak apa-apa, bagus. Nah, jadi mimpi yang Samudra. pertama tidur di atas bumi. Terus bantalnya adalah Gunung Himalaya. Terus sebelah kiri dulu. Sebelah kirinya itu Samudra Barat ya. Ya, Samudra Barat. Sebelah Aku kanannya. bilang samudra tadi. Hah? Aku bilang samudra tadi, bukan Sumatera. Oh, berarti Miss yang salah dengar. Oke, sorry. Nah, jadi di kakinya itu Samudra Selatan. Ingat ini ya. Nanti siapa tahu Kanannya masuk ujian. Yang kanan Yang kanan tadi apa? Samudra Timur. Nah, kebalikannya. Kalau kiri barat berarti kanan timur. Aku tahu mimpi keempat. Oh, terbalik ya? Oke, berarti ada Iya, yang aku sadar tahu ini. mimpi keempat. Bagus. Mimpi keempat itu kakinya ada bolong-bolong. Keempat kakinya ada burung-burung. Ya enggak? Masa? Salah. Aku tengok. Iya, benar. Yang penting nggak nyontek buku, ya kan? ini yang kelima udah bisa dilihat di screen. Iya, yang kelima udah tahu sendiri. Tapi Miss nggak mau nanya yang kelima kok. Nomor 3 apa ya? Nomor 3 apa? Larva putih. Iya, bagus. Ingat aja. Larva putih dan kumbang. Betul, larva berkepala putih dari kumbang Kalau berkepala yang hitam. dua lumpur ya, Miss ya? Kalau yang dua gunung raksasa. Yang kedua gunung raksasa. Di awan itu. Pusat Iya. Dari Yang kedua itu yang di awan itu. tumbuh tanaman menjelang. Iya. pertama. Ingat aja. Nah, kalian ingat aja seperti ini. Kalau yang pertama itu tidur di bumi. Ingat aja inti-intinya. Yang kedua itu tanaman sampai ke awan. Nah, ingat inti-intinya aja. Baru yang ketiga itu tadi larva putih. Nah, yang keempat itu burung. 4 burung kan? Nah, kan yang keempat ada 4 burung. Nah, itu aja diingat. Terus yang kelima Yang itu ketiga itu gunung lumpur raksasa. Nah, ingat seperti itu aja. Saya punya yang awan-awan yang di atas lah. Nih. Kalau sudah ingat itu, pasti sudah masuk otak itu, udah langsung mengerti itu. Oke. Nah, jadi sampai di sini aja penjelasan Miss hari ini. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Saya tidak ngerti-ngerti apa yang dipelajari. Oke, bagus kalau sudah mengerti, bagus. Itu akan menjelang sampai ke awan. Gimana? Kota Gotama itu terikat ya sama tanamannya ya? Bukan terikat. Enggak terikat. Dia seperti dikelilingi aja. Oh. Jadi tanamannya itu tumbuh. Oke, ada paham ya? Damai. Ya, kalau sudah. Ya. Kalau sudah, oke, waktunya juga udah mau habis nih. Kita tutup aja lah ya. Oke, Baik, Miss. Bye-bye. Jangan bye-bye dulu.
Nah, biasa penutupannya ngapain? Bye-bye. Thank you, Miss. Biasanya Thank you, penutupannya Miss. ngapain? Doa. Ayo. Kalau ada pembuka berarti ada penutup. Mari Jangan kita dibuka aja, gak ditutup. Nah, kita tutup ya dengan lagu Gita sama Kara. Oke, yuk sama Anjali lagi yuk. Kita nama Kara. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita. Guru Agung telah berjasa mengajarkan kita kesinambungan. Kabeh bawantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Oke, nama budaya. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Bye. Miss.